The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Yang berharap untuk menghidupi kehidupan yang nyaman, angkat tangan. Ya masa gak mau nyaman ya? Yang baik, yang hebat. Aku yakin sih semua di sini mau punya kehidupan yang hebat. Yang damai, yang berguna bagi sekitar. Doa semua orang tua ya, punya kehidupan yang berguna bagi sekitar. Sama, aku juga sama kayak gitu. Tadi Jihan bilang kita bingung bareng-bareng. Sama, aku juga bingung gimana cara punya kehidupan yang kayak gitu. Nah, aku nyari tahu ke orang-orang yang aku pikir punya kehidupan kayak gitu. Aku tanya ke orang yang punya kehidupan yang hebat, yang damai, yang baik, yang berguna bagi sekitar. Nah, ada satu kesamaan yang aku temui di semua orang itu. Yang adalah mereka semua bergerak pakai hati. Semua orang itu sama-sama bilang, saat ada panggilan dari hati, aku ngikutin. Nah jadi, karena kalian semua, kita semua di sini mau punya kehidupan yang baik, yang damai, yang hebat. Aku mau kalian tanya sama diri kalian sendiri, apa yang hari ini membuat kalian bergetar? Ketemu gebetan itu gak termasuk ya. Itu pasti bergetar, betul. Tapi bukan bergetar yang kayak gitu aja. Bisa jadi kamu bergetar saat ngeliat kucing gak makan di jalanan. Itu juga termasuk. Saat misalnya saya bergetar saat presentasi di depan. Saya bergetar karena saya excited gitu. Itu juga termasuk. Jadi sekarang aku mau minta kalian tutup mata. Tarik nafas. Aku akan hitung sampai hitungan ke-10. Kalian coba jawab. Tanyain hati kalian apa yang hari ini bikin kalian merasa bergetar. Saat ngelihat apa, saat melakukan apa. Tutup mata, tarik nafas, jawab untuk diri kalian sendiri. Apa yang membuat hati kalian bergetar saat dilakukan, saat dipikirkan, atau saat dilihat? Udah punya jawabannya? Boleh buka mata? Tolong simpen jawaban itu sampai akhir sesi cerita aku ya. Karena aku juga bakal nyeritain apa aja yang bikin aku bergetar dan bagaimana hal yang bikin aku bergetar itu bisa membawa aku ke tempat-tempat yang buat aku menakjubkan. Oke, ini adalah personal asset. Aku waktu itu pernah ngajar di kampusnya Jihan di SBM ITB. Dan ini adalah hal yang aku ajarin waktu itu ke murid-muridku. Kita semua punya personal assets namanya. Tapi aset di sini bukan yang non materialistik. Bukan hal personal, hal materialistik yang kita punya. Tapi kita juga punya gift of hand, sama gift of heart. Nah kita biasanya bilang aset kita itu sesuatu yang kita bisa lakukan. Aku bisa main sepeda, aku bisa presentasi, aku bisa ngapain lagi ya, merajut. Atau aku tahu banget tentang nutrisi, aku tahu banget tentang MBTI. Bahkan aku nulis di situ, aku tahu banget tentang One Piece. Nah itu juga gift of head kalian. Nah tapi selain head sama hand, kita juga punya namanya gift of heart. Gift of heart itu adalah apa yang kalian betul-betul care deeply. Aku seneng banget tadi cerita ini dimulai sama Jihan. Karena Jihan nyeritain tentang gift of heart-nya Jihan. Gift of heart-nya adalah peduli sama teman-teman yang sesama 20-an dan sama-sama bingung. Dan lihatlah kemana itu bisa membawa Jihan sampai hari ini bisa mempertemukan kita semua di acaranya In Our Twenties. Dan itu adalah aset terbesarnya Jihan. Dan itu juga bisa jadi aset terbesar kamu saat kamu tahu apa yang betul-betul kamu pedulikan. Apa yang membuat hati kamu bergetar.
Jadi di akhir sesi ini aku berharap kalian semua, kamu bisa jadi pemimpin yang memimpin hidupnya dengan ringan, dengan berani, dan dengan berbudi. Itu harapanku. Mari kita lihat apakah ceritaku bisa membawa kalian ke sana. Kenapa? Karena hari ini dengan banyaknya isu di dunia ini, kita ada perang yang terjadi, ada climate change. Kita semua butuh jadi pemimpin. Karena ini bukan cuma buat diri kalian sendiri. Tapi dunia butuh lebih banyak pemimpin yang memakai hati nuraninya. Itulah kenapa aku pengen di akhir sesi ini kita semua bisa jadi pemimpin yang berani dan berbudi. Oke. Sekian intronya, salam kenal semuanya, nama saya Gadis, Prameswari Azahra, kalian bisa panggil aku Gadis. Aku di sini hari ini diundang sama Jihan dan timnya In Our Twenties karena aku ada beberapa pencapaian yang aku sendiri sangat banggakan. Nah tapi kalau aku gak akan bacain CV aku, karena kalian bisa lihat itu di LinkedIn aja. Tapi ada tiga pencapaian yang aku rasa aku selalu seneng nyeritainnya. Pertama, umur 15 tahun, waktu itu aku bikin ini namanya Sunday Small Picnic. Jadi kalau buat orang Bandung pada tahu hutan Babakan Siliwangi kan? Siapa yang pernah jogging di Baksil sekarang? Masa cuma sedikit? Wah kalian missing out nih kalau belum pernah jogging di Baksil. Jadi Babakan Siliwangi yang sekarang sangat indah itu, dulu hampir jadi kompleks apartemen. Karena dulu hampir dijual sama wali kota kita tercinta. Haknya ke developer. Jadi tahun 2012 itu ada gerakan Save Baksil. Banyak banget gerakan yang berusaha menyelamatkan Babakan Siliwangi. Waktu itu aku masih SMA. Jadi gerakan yang aku bikin piknik namanya Sunday Small Picnic. Yang berhasil waktu itu membawaku jadi speaker TEDx Bandung. Nah lalu setelah itu pencapaian yang aku seneng juga ceritain adalah aku juga pernah jadi dosen tutor termuda di SBM ITB. Yang itu juga sebenarnya dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Dan terakhir yang tadi dibacain, aku juga jadi co-foundernya Parompong, sebuah waktu itu masih waste management company, sekarang jadi waste material yang sudah berjalan 8 tahun. Nah ini juga akhirnya membawa aku ke banyak tempat. Nah aku hari ini bakal nyeritain awal mulanya. Dari mana itu semua bermula dan gimana caranya menjalaninya dengan realistis. Karena apakah yang aku jalani ini lancar jaya? Enggak. Aku enggak menjalani dengan lancar, tapi aku berjibaku di belakang itu. Dan aku pengen nyeritain itu ke kalian karena seperti yang tadi Jihan bilang, sebenarnya enggak semua pencapaian gemerlap yang kalian lihat di CV-nya orang atau di sosmednya orang itu bisa dicapai dengan mudah. Ada perjuangan di belakangnya. Dan aku mau nyeritain tentang itu. Oke, berawal dari Sunday Small Picnic. Nah jadi bisa dilihat dari kualitas videonya ya. Betapa, ini foto bahkan. Boleh di play kalau bisa di play. Nah bisa dilihat betapa jadulnya. Sekarang sih udah gak ada kan video kualitasnya kayak gini. Jadi ini Sunday Small Picnic. Itu aku berhasil menggerakkan ribuan orang buat akhirnya ikut membantu menyelamatkan Babakan Siliwangi yang di akhirnya berhasil membuat sekarang Babakan Siliwangi dilindungi sama PBB sebagai hutan kota dunia dan kamu bisa jogging di sana. Nah awalnya sebenarnya berawal dari sesuatu yang sangat sederhana. Nah apakah kalian bisa melihat aku di anak bersepeda ini? Nah ini adalah aku waktu SMP. Jadi awalnya sebenarnya kenapa aku bisa membuat ini, karena dulu aku sangat suka sepedahan. Aku sangat suka sepedahan ke sekolah, aku sepedahan kemana-mana. Terus aku yang masih SMP sampai SMA waktu itu, aku suka banget main di Babakan Siliwangi. Jadi pas aku dengar bahwa Babakan Siliwangi mau diratain, terus dijadiin apartemen, aku nangis jadi-jadinya. Karena aku ngerasa main sepeda di mana lagi kalau kayak gitu. Sebenarnya sesederhana itu. Nah tapi aku ngedengerin tuh suara hati yang bergetar itu. Tapi karena aku bukan advokat, aku hanya seorang murid SMA waktu itu. Jadinya apa yang bisa aku lakukan? Aku cuma bisa ngajakin teman-teman buat piknik di sana. Yang berhasil akhirnya menggerakkan banyak banget orang buat ikutan piknik dan akhirnya membuat Babakan Siliwangi jadi aktif lagi.
Nah, dari panggilan sesederhana itu sebenarnya. Lalu, cerita tentang aku ngajar di SBM ITB. Jadi, saat itu aku bukan lulusan SBM ITB dan aku sangat minder saat aku dikasih kesempatan sama orang yang pernah kerja sama aku. Di sini ada namanya Pak Budi Permadi Iskandar lagi nyari tim buat bikin kurikulum. Apply gitu. Nah, kali ini getaran hatinya beda. Kalau tadi getaran hatinya nangis karena gak mau kehilangan sesuatu yang aku cintai. Kali ini aku nangis karena ngerasa aku gak mampu. Kayak siapa, aku bukan anak SBM, mana berani aku ngelamar ke SBM ITB gitu. Nah, tapi aku tahu tuh itu sebenarnya bukan suara asli aku. Itu suara ketidakpercayaan diri yang harus aku lampauin. Oke, ini tahu nih, ini emang harus dilampauin, beraniin aja deh gitu. Terus akhirnya aku beraniin apply, beraniin interview. Dan akhirnya bisa mempertemukan aku dengan murid-murid yang sampai sekarang masih kontakan sama aku dan masih berteman dengan sangat baik. Itu getaran hati yang berbeda. Terakhir, Parompong. Nah, ini juga banyak yang ngebahas tentang aku akhirnya bikin bisnis sustainability di umur yang sangat muda. Waktu itu aku umurnya 21 tahun. Nah, sebenarnya ini juga diawali dengan sesuatu yang sangat sederhana. Jadi pada saat itu aku lagi suka-sukanya datang ke petani-petani, terus aku suka melakukan perjalanan ke Garut kemana-kemana gitu. Buat ketemuin sama petani-petani. Dan waktu itu aku suka aja sharing tentang perjalanan-perjalanan aku gitu di sosmed. Dulu juga zamannya Facebook, belum Instagram dan TikTok kayak sekarang. Terus habis itu mempertemukan aku lah sama kakak beradik yang baru pulang dari Kamikatsu Jepang. Orangnya ada di sini yang sekarang jadi suami aku satunya lagi jadi partnerku di Parompong. Nah, mereka cerita tentang gimana Kamikatsu perjalanan mereka ke Jepang menemukan satu desa yang sangat asri, yang zero waste, yang pertaniannya organik gitu. Nah, terus habis itu muncullah akhirnya, oh kita ternyata tuh punya cita-cita yang sama ya. Pengen ngelihat satu area tinggal yang asri, yang lestari gitu. Akhirnya kami partneran lah. Nah, ternyata kesukaan aku sharing apa yang aku cintai mempertemukan aku sama orang yang sebenarnya mungkin cita-citanya nggak sama persis, tapi selaras. Itu getaran hati ketiga yang aku ikutin. Nah, tapi memang saat kita ngedengerin getaran hati, kadang-kadang ada suara yang sama besarnya tuh. Yang kadang-kadang kita terlalu ngedengerin suara yang satunya lagi. Pas aku pertama kali mikirin tentang Babakan Siliwangi dan aku pengen ngajakin piknik, aku berpikir, emang aku bisa apa ya sebagai anak SMA? Aku kan bukan siapa-siapa. Itu suara keras yang muncul. Pas aku di SBM, tadi aku udah cerita, aku ada impostor syndrome gede banget. Emang aku siapa bisa ngelamar ke SBM ITB, kan aku bukan lulusan ITB. Nah, terus terakhir juga ada tuh suara besar yang bilang ke aku, bentar gadis kamu masih umur 21 tahun, emang kamu bisa apa? Emang aku bisa menjalani ini dengan serius? Nah, suara hati saat kita dengerin, ada suara yang sama besar yang sama-sama meminta perhatian kita. Itu adalah suara ego. Nah, karena saat kita mau mengikuti panggilan hati, ego ini nih yang juga meneriakan hal yang sebenarnya menahan kita buat berada di tempat yang sama. Coba kalau aku ngedengerin ego, akhirnya aku gak akan membuat semua itu. Aku punya panggilan hati tapi aku gak bergerak kemana-mana. Karena kita harus punya nih pembeda. Kita lagi ngedengerin ego atau dengerin intuisi. Nah, panggilan hati saat akhirnya bisa membawa kita berani membuat pembaharuan di hidup kita dan di hidup sekitar kita, itu adalah panggilan hati yang harus kita dengerin. Nah, tapi kita juga gak apa-apa kalau misalnya akhirnya mendengar juga suara ego yang sama besarnya. Itu jadi tanda buat kita tahu, oh kita harus melampaui itu nih. Supaya intuisi kita bisa mendekatkan kita dengan apa yang selalu diinginkan sama hati kita. Begitu, itu kisah tentang awal mula bagaimana aku berada di tempat aku sekarang.
Walaupun aku mendengar semua suara-suara yang jelek itu, aku tetap melakukannya dan akhirnya membuat momen itu jadi momen lompatan besar buat hidup aku. Dan aku harap kamu juga punya keberanian yang sama buat ngikutin kata hati kamu. Nah tapi percayalah dengan getaran hatimu, percaya seutuh-utuhnya karena itu akan membawa kamu ke tempat-tempat menakjubkan. Nah tapi selanjutnya adalah, udah beres nih ya cerita tentang awal mula. Selanjutnya adalah tentang menjalani ini dengan realistis. Ini bakal cerita cepet aja karena yang aku mau bilang adalah setelah kalian dengerin kata hati, jangan cuman dengerin kata hati. Aku gak mau kalian jadi ngeromantisasi follow your passion. Aku gak sepakat tuh sama hal itu karena kalian juga harus jadi realistis. Karena apa yang terjadi di balik layar, di balik semua ini adalah pas aku Sunday Small Picnic itu, yang orang-orang tahu kan aku menggerakkan orang-orang buat bergerak ke Baksil ya. Nah tapi yang gak pernah diliput, gak pernah aku omongin di stage adalah aku waktu SMA, karena aku harus menghidupi diriku sendiri, walaupun aku masih SMA, aku kerja di restoran. Jadi staff marketing, karena aku masih harus hidup. Tapi ya gak apa-apa, aku tetap punya mimpi, tapi aku tetap realistis, aku harus ngasih makan diriku sendiri. Terus pas di SBM ITB, sebenarnya kenapa aku suka ke petani-petani? Karena waktu ngajar di SBM, aku juga sambil jualan sayur. Itulah kenapa aku jadi ketemu petani-petani dan aku menemukan kecintaanku selanjutnya tentang gimana aku pengen hidup selaras dengan alam. Nah tapi itu sebenarnya aku lakukan itu karena aku harus jadi realistis, aku harus kasih makan diriku sendiri. Selanjutnya pas di Paromong juga sama sebenarnya. Seperti Jihan tadi bilang sebenarnya kapital pas awal-awal kan gak ada ya. Sama kita juga waktu itu mulai kapital gak punya. Jadi kami juga masih kerja serabutan di tempat-tempat lain. Dan apakah kami tetap bangga sama mimpi yang kami percaya? Bangga tetap. Tapi kami gak menampik bahwa kami harus tetap realistis menghidupi diri kami sendiri. Jadi saat kalian tahu panggilan kalian apa, kalian harus percaya seutuhnya. Tapi bukan berarti kalian harus secara buta ngikutin itu. Karena kalian juga tetap harus jadi realistis. Karena selain jadi pemimpi, kalian juga harus jadi pragmatis yang harus tahu kalian harus survive di dunia ini. Dan itu juga bagian dari gamenya yang bikin ini semua jadi seru. Nah aku selalu bilang, aku mendefinisikan diriku sebagai ini, pragmatis idealist. Apa artinya? Pragmatic idealist adalah pemimpi yang pragmatis, yang menghadapi apa yang ada di depan mata. Yang artinya aku harus bisa menyelaraskan antara menjadi idealis dan pragmatis. Di sebelah kiri ini ada tim aku, mereka sangat tahu gimana aku sangat berusaha jadi pragmatic idealist keseharian aku. Nah, selain jadi pragmatis idealist yang berusaha menyeimbangkan antara surviving dan dreaming, pragmatis idealist juga berarti kita jadi pemimpi yang harus tahu what are the needle moving action. Ada yang pernah dengar nggak needle moving actions artinya apa? Baru pertama kali dengar? Oke. Jadi needle moving actions artinya adalah kalian harus tahu, harus secara strategis milih aksi mana yang bisa membuat sesuatu jadi secara signifikan berubah. Kalian harus tahu nih aksi yang mana yang paling tepat kalian lakukan untuk membuat sesuatu tuh perubahannya langsung besar gitu. Karena banyak yang bisa kalian lakukan dan kalian harus ngedengerin kata hati kalian, bener. Nah tapi kalian juga harus pintar-pintar buat tahu apa nih needle moving actions yang bisa kita lakukan di minggu ini, di hari ini, di jam ini. Nah itu gimana caranya menjadi pragmatic idealist. Dan kenapa aku share gak cuman tentang meyakinkan kalian untuk ngedengerin kata hati kalian, tapi juga buat jadi pragmatis bersamaan dengan mimpi kalian, karena dunia yang hari ini sangat-sangat perlu pemimpin yang bukan cuman bermimpi besar, tapi tahu aksi mana yang penting dilakukan sekarang, hari ini juga. Jadi dengan itu semua, kalian udah nyimpen kan di dalam hati tadi, udah punya jawabannya kan? Apa yang membuat hati kalian tergetar? Apa yang membuat vibrasi di hati kalian semakin besar? Oke. Aku berharap dengan ceritaku tadi, kalian bisa jadi
pemimpin yang bisa memimpin dengan ringan, dengan berani, dengan berbudi. Dan aku mau minta kalian, menantang kalian semua buat melakukan needle moving actions ini. Kalian udah tahu kan apa yang membuat hati kalian bergetar? Kalian udah punya teman-teman baru kan dari hari ini? Nah, aku pengen menantang kalian. Kalian coba kasih tahu 3 orang yang udah kalian kenal sebelumnya tentang apa yang membuat hati kalian bergetar. Dan kasih tahu ke 3 orang yang baru kalian temuin hari ini. Bisa apapun itu. Bisa aku nyeritain misalnya ke Isal. Isal, aku tuh tadi sebenarnya ngeliat. Ini juga rasanya selalu bergetar ngeliat ibu-ibu di pinggir jalan bawa anaknya ngemis. Dan aku rasanya pengen melakukan sesuatu deh Sel buat itu. Tapi aku belum tahu juga sih gimana. Nah, bisa sesimpel itu aja. Karena kayak yang tadi Jihan bilang, kamu gak perlu tahu jawabannya. Karena itu loh yang membuat akhirnya Jihan bisa ketemu sama Olive. Dan akhirnya membuat In Our Twenties. Itu saat kalian menceritakan tentang apa yang membuat hati kalian bergetar. That's the needle moving actions yang perlu kalian lakukan. Jadi, siapa yang mau melakukan challenge ini silakan angkat tangan. Dikit loh, kalian bertiga gak mau? Kecewa. Dikit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, semakin banyak 7 lah. Oke, semakin banyak. Suka nih. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ceritaku sampai di sini hari ini. Dan aku harap cerita ini bisa membuat kalian jadi pemimpin yang bisa memimpin hidup kalian dengan lebih berani, dengan lebih ringan dan dengan lebih berbudi. Terima kasih banyak. Kalian pasti akan suka cerita selanjutnya dari Kak Afi, dari Iit, dan dari Ayah Pidi. Terima kasih banyak.